Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Palopo, yang kami hormati pula Ananda sekalian pengurus OSIS yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, dan yang terhormat Bapak pemateri yang sempat hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi rancangan tindak lanjut atau RTL berbasis proyek dengan pembelajaran SEM. Namun pada kesempatan hari ini sesi pertama tadi sudah kita lakukan pemateri, yaitu Bapak Muhammad Aras. Kemudian untuk sesi kedua ini dilanjutkan pemateri kedua oleh Bapak Hamid Sadak SPD. Beliau adalah salah satu guru PJOK yang ada di SMA Negeri 3 Palopo. Dan pada kesempatan hari ini beliau akan mendeseminasi rencana kerja tindak lanjut berbasis proyek dengan pembelajaran support sport education model. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahasakan dan dijelaskan secara detail apa sebenarnya SEM itu, dan beliau akan menjelaskan secara spesifik bagaimana kemudian penerapan dalam pembelajaran khusus untuk kegiatan olahraga tradisional Gobak Sodor yang biasanya dikenal dengan istilah ampang. Oleh sebab itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak pemateri untuk menjelaskan materi dalam hal ini secara detail. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kehadiran tak semua di sini, Bapak, Ibu guru, wali kelas, beserta anak-anakku sekalian yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik, jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL olahraga tradisional Gobak Sodor. Dalam hal ini untuk membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Nah, di sini Bapak Ibu guru sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini sekarang biasa kita sebut sebagai dengan generasi Z atau Gen Z, di mana generasi ini dengan cepat menerima informasi dari internet, dari berbagai macam media sosial, dan ditakutkan atau dikhawatirkan hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang peserta didik kita atau anak-anak kita di rumah. Nah, selanjutnya peserta didik ketika bermain tidak menekankan pada aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya. Seperti kita ketahui bahwa anak-anak kita baik itu di sekolah maupun di rumah ketika bermain tidak lagi menekankan pada aktivitas fisik, lebih banyak mereka bermain dengan game online, sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Bukannya membandingkan dengan generasi milenial atau sebelumnya, tapi generasi sebelumnya bisa kita lihat, kalau kita di sini kan rata-rata milenial kayaknya. Bisa kita lihat, kita lebih banyak tahu tentang permainan-permainan tradisional, karena hampir di setiap aktivitas kita, baik itu di rumah, di depan rumah, di lapangan, di hutan, di sawah ataupun di sungai, ada saja permainan tradisional yang bisa kita lakukan, dan itu membantu tumbuh kembangnya kita dalam kehidupan sosial kita maupun dalam bentuk fisik kita, dalam hal ini olahraga. Nah, sekali lagi bukannya membandingkan, karena memang teknologi juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita juga harus tahu di mana batasan-batasannya yang harus kita lakukan, sampai di mana teknologi ini yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah dan di mana tidak boleh. Nah, kalau hampir setiap kegiatannya sedikit-sedikit HP, bahkan makan saja di rumah, HP di sampingnya. Sebelum tidur, HP juga. Bangun tidur, HP duluan dibuka. Bahkan saya masih kuliah, beberapa teman kalau ngekos, bahkan kalau masuk WC buang air, bawa juga HP main game di dalam.
saking parahnya teknologi. Tapi di sisi lainnya sekali lagi bahwa kita bukannya mau ketinggalan zaman, karena memang teknologi juga sangat dibutuhkan. Saya pernah keluar Sulawesi 1 kali dan saya tidak pernah mengeluarkan dompet dari tas, hanya sekedar HP itu. Jadi mulai dari identitas, pembayaran apapun itu hanya sekedar di HP. Saking pentingnya teknologi. Tapi sekali lagi bahwa harus kita tahu di mana batasan-batasannya teknologi. Nah, dari latar belakang ini permasalahan tersebut di atas, maka saya selaku guru PJOK mengangkat tema untuk membangun karakter bangsa dengan pembelajaran Sport Education atau SEM sebagai salah satu materi yang mengajarkan nilai-nilai karakter seperti sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan respek terhadap lawan maupun teman tim. Dalam hal ini tentu karakternya. Nah, sementara di dalam hal di sisi olahraganya tentu yang di sini adalah meningkatkan kemampuan fisiknya, daya tahannya, kecepatannya, kelincahannya. Nah, sehingga permainan sangat relevan sehingga pembentukan karakter untuk pembentukan karakter generasi sekarang. Nah, sebenarnya apa sebenarnya itu SEM? Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memiliki penawaran lengkap pada konteks kehidupan yang nyata. Pembelajaran SEM merupakan program yang sangat sempurna dan memiliki dampak positif pada peserta didik, di mana mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai macam peran. Contoh misalnya dalam olahraga, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi pemain, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi panitia, dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah model SEM ini bisa diterapkan di pelajaran lain? Tentu jawabannya iya, bisa saja, walaupun mungkin bukan lagi SEM namanya. Diterapkan di pelajaran lain, misalnya kayak saya lihat di pelajarannya Pak Hairil menggambar, jadi bisa ada siswa yang merancang di mana tempat-tempat gambar ditaruh, model-modelnya bagaimana. Di sanitari juga ada saya lihat bisa siswa juga sebagai peserta di situ, biar siswa juga yang mendesain tempatnya bagaimana, model bagaimana nanti. Jadi sekali lagi seperti yang disebutkan tadi bahwa guru hanya sekedar sebagai fasilitator, bukan lagi guru yang menyiapkan segala sesuatunya, tapi dikembalikan kepada peserta didik, dibiarkan mereka berkreasi sedemikian rupa. Jadi kita hanya memberikan arahan bagaimana hal-hal yang apa yang harus dilakukan. Nah, pembelajaran SEM ini mampu memberdayakan murid pada program yang sudah disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga menumbuhkan kepemimpinan siswa serta aset modal yang dimiliki sekolah, dalam hal ini aset manusia, sosial, fisik, finansial, dan lingkungan. Sangat mendukung untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengeksplorasi minat dan potensi peserta didik. Nah, semua perlengkapan, semua hal-hal yang kita sebagai guru memfasilitasi siswa kita untuk menumbuhkan bakat dan minat siswa. Tujuan program ini adalah untuk menumbuhkan terhadap keragaman. Penting karena kita ini dari pun budaya maupun daerah semua ada kumpul di sini. Jangan sampai nanti tidak ada rasa empatinya, sehingga rasa saling Sabang mungkin yang gaya bicaranya kita, kalau Sabang kan agak-agak bagaimana, dari selatan juga yang kalau pakai bahasa ada istilah korak. Saya kuliah ada yang sering istilah korak, karena kalau orang selatan ada istilah korak. Nah, kalau di Sabang biasa kayak masak dong, itu enggak tahu bagaimana. Nah, sehingga biasanya kalau tidak ada pembelajaran dari awal tentang karakter ini, pengenalan tentang keragaman budaya ini, jangan sampai nanti siswa bertumbuh sehingga saling mengintimidasi satu sama lain, tidak ada lagi menghargai budaya. Kemudian yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Sekali lagi, tujuan program ini adalah melestarikan permainan tradisional agar supaya tidak hilang. Karena
ternyata permainan tradisional ini mulai hilang, hanya diperlombakan hanya pada saat-saat tertentu saja. Cuma ternyata ada satu permainan tradisional yang bisa diperlombakan sekarang ini. Yang sekarang ini yang bisa diperlombakan ini cuma silat toh, salah satu permainan tradisional yang bisa diperlombakan sampai internasional. Dan juga mulai diperlombakan sekarang ini adalah aktivitas fisik yang menarik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi untuk agar supaya siswa kita ini tidak bosan, tidak itu saja, karena ternyata saya di luar khususnya SD, kalau pulang nih langsung HP keluar. Kalau dulu kan kalau di luar bermain justru disuruh jadi pulang, justru dipukuli kalau lambat pulang. Nah sekarang kebalikannya, karena kebanyakan di rumah disuruh keluar untuk bermain. Terus selanjutnya terbiasa dan bekerja sama dengan rekan sejawat. Terus apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Yang pertama itu pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif. Jadi sekali lagi bahwa kegiatan ini, SEM ini adalah melibatkan seluruh peserta didik. Jadi mulai dari segala unsur yang ada dalam kegiatan itu, mulai dari panitianya, mulai dari pelaksananya, mulai dari pesertanya. Jadi misalnya ini nanti Gobak Sodor ini karena juga kegiatan ini sekaitan dengan pelaksanaan P5 yang akan kita laksanakan, maka alangkah baiknya kalau kegiatan itu kita laksanakan dengan cara melibatkan peserta didik. Jadi ini kan hanya kelas 10 yang P5, jadi bisa kita gunakan kelas lain kah ataukah kelas di atasnya, misalnya kelas 10 yang melaksanakan kegiatan permainan tradisional, maka kelas di atasnya menjadi panitia. Di kelas penata, baik dia menjadi hakim garis bahkan dia jadi pelaksananya sekalian enggak. Jadi bukan lagi guru yang bicara kayak kemarin kan lomba Pak Aras yang teriak-teriak. Alangkah baiknya kalau siswa yang kita libatkan di situ. Terus yang kedua, eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Terus yang ketiga, proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Terus akhir dari proyek ini adalah aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terus aset yang dimiliki sekolah, tentu untuk melaksanakan kegiatan ini harus ada aset yang dipersiapkan. Nah untuk sekolah sendiri kita memiliki aset manusia yaitu kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh. Tentu segala aktivitas yang berkaitan dengan sekolah, semua aktivitas yang berkaitan dengan sekolah tentu harus ada izin dari kepala sekolah. Kemudian kedua ada wali kelas. Jadi untuk kegiatan P5 nanti ataukah kegiatan ini nanti permainan tradisional Gobak Sodor ini, kalau harusnya melibatkan peserta didik. Terus yang kedua sejarah atau yang lain permainan tradisional. Jadi ini untuk memberikan pemahaman tentang permainan tradisional kepada peserta didik. Jadi bukan hanya sekedar dikenal permainan tradisional, tapi mungkin kalau guru sejarah mungkin tahu historinya bagaimana, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Terus yang selanjutnya guru seni budaya yang mendesain poster mungkin. Jadi ini ada kolaborasi antar guru-guru yang lain. Jadi misalnya ada guru seni mungkin yang mampu mendesain poster misalnya bagaimana poster yang menarik sehingga dapat menarik perhatian siswa-siswa yang lain. Terus ada modal fisik. Modal fisik di sini ada lapangan, terus sound system, terus ada modal finansial. Tentu untuk modal finansialnya ini dari aset dari dana bos sendiri. Selanjutnya ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Jadi program yang dibuat merupakan kegiatan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran didapat melalui kegiatan permainan tradisional. Peserta didik yang terlibat adalah peserta didik kelas 10 dengan kemampuan pemahaman yang sangat baik. Rencana program kompetisi ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 karena memang kelas 10 ini yang
yang ada istilah P5. Jadi karena sehubungan dengan P5 nanti yang kita laksanakan dengan sesuai dengan sesuai dengan temanya, apa lagi temanya Ibu? Temanya permainan tradisional, olahraga tradisional. Nah, salah satunya adalah Gobak Sodor itu sendiri. Kemarin ini ada 5 permainan tradisional, cuma ternyata saya tanya kepada siswa cuma 2 yang diperlombakan, yang lain hanya meramaikan Ji. Alangkah baiknya kalau misalnya semuanya diperlombakan gitu. Jadi yang diperlombakan itu kalau tidak salah ini salah satunya Gobak Sodor dengan apa lagi satu? Saya tentu ada 5. Jadi cuma 2 Ji, dari 5 permainan tradisional itu cuma 2 yang diperlombakan ternyata. Saya kira semuanya. Jadi terus tahap pelaksana kompetisi ini dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13 Desember. Jadi kita sudah bentuk tim-timnya masing-masing setiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada 5 kelompok dalam satu kelas. Kemudian rencana evaluasi. Setelah melaksanakan kegiatan ini, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik, kemudian refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam kegiatan ini, tentu untuk kegiatan sebelumnya agar supaya kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Terus kemungkinan tantangan yang dihadapi dalam kegiatan ini, yang pertama itu melibatkan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM. Karena seperti yang kita ketahui, setelah semester ini kan semester setelah semester baru dilaksanakan SEM, di mana itu mulai berkurang aktivitas di sekolah. Tentu guru-guru mau pulang kampung kah, mau ada aktivitas ini dan itu kah, sehingga mungkin agak susah komunikasi dengan guru. Nah, tentu untuk solusinya adalah melakukan komunikasi secara insentif dan kolaboratif di Kombel maupun dengan guru-guru yang ada. Terus tantangan yang kedua itu tantangan cuaca hujan, karena sekarang musim hujan, kita tidak tahu kapan hujan, kadang malam, kadang juga pagi, jadi kita tidak tahu. Solusinya bisa dilakukan lapangan, solusi ditawarkan pada peserta didik, permainan waktu permainan diundur ataukah dimainkan di dalam ruangan, karena kita punya aula Ji. Karena kalau misalnya diundur juga nanti akan menghambat lagi waktu permainan yang lain, jadwal permainan yang lain kalau diundur. Jadi kalau permainan Gobak Sodor bisa di dalam ruangan kayaknya, di aula bisa. Terus siswa belum maksimal dalam memahami melaksanakan peran masing-masing. Jadi solusinya kalau misalnya siswa belum maksimal memahami melaksanakan peran masing-masing, maka solusinya memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada siswa atas peran masing-masing. Terus, jadi ini yang terakhir penutup program ini untuk melatih tingkat kognitif psikomotorik dan efektivitas siswa melalui kegiatan di luar jam, sehingga mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang tidak terpenuhi di jam pelajaran melalui aktivitas permainan tradisional Gobak Sodor dengan mengakomodir kebutuhan belajar berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilian murid. Saya kira cuma itu aja materi yang sempat saya bawakan pada kesempatan ini. Jadi sekali lagi pertanyaan yang paling umum biasanya kalau materi SEM adalah apakah materi ini bisa digunakan di pelajaran lain? Tentu jawabannya iya. Sekali lagi walaupun mungkin namanya berbeda, bukan lagi SEM, tapi bentuk kegiatannya di dalam aktivitas di dalamnya bisa digunakan. Tentu kegiatannya dalam seperti yang dijelaskan tadi bahwa mulai dari awal sampai akhir kegiatan itu siswa yang mengambil alih kegiatan. Jadi guru hanya sekadar fasilitator. Jadi dari tergantung kita main bagaimana modelnya. Kalau misalnya guru matematika, guru etik, guru apa, itu tergantung dari kita mau yang atur bagaimana mereka yang melaksanakan kegiatan pembelajaran sampai akhir. Jadi tinggal kita yang mengarahkan. Bahkan kemarin ada materi yang model pembelajarannya itu bahkan materinya siswa yang menentukan. Jadi kita hanya sekedar mengarahkan. Tapi itu belum bisa dalami karena sering terlambat masuk. Jadi tidak terlalu paham itu kemarin. Saya kira cuma itu Ji untuk presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, menarik sekali pembahasan yang dipaparkan oleh pemateri kita pada kesempatan hari ini. Beliau sudah menjelaskan secara detail mulai dari awal kenapa kemudian materi ini diambil pada kesempatan hari ini, karena kita tahu bahwa
materi yang dibawakan adalah ada kaitannya dengan pelaksanaan P5 nantinya yang dikhususkan untuk kelas 1 di SMA Negeri 3 Palopo. Jadi apa salahnya kemudian kalau misalnya kegiatan Gobak Sodor ini kemudian diimplementasikan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di akhir semester nantinya. Nah, oleh sebab itu, sekaitan dengan model yang diterapkan nantinya, yaitu SEM, Sport Education Model, sebenarnya bukan hanya spesifik kepada mata pelajaran PJOK saja, tetapi ini boleh digunakan kepada semua mata pelajaran, karena kita tahu dalam kurikulum Merdeka itu, kita sebagai seorang guru hanya sekedar fasilitator yang banyak bergerak dan banyak melakukan sebuah aktivitas, dan kreativitas itu adalah peserta didik. Nah, oleh sebab itu untuk lebih jelasnya tentang bagaimana kemudian follow up tentang kegiatan ini yang akan dilaksanakan nanti dan dikombin oleh proyek penguatan Pancasila di kelas 1, saya persilakan kepada peserta untuk bertanya, atau ada mungkin yang kurang jelas dalam hal ini silakan dipertanyakan. Oke, satu Pak Aras, siapa lagi? Ya, yang kedua Ibu Indarwati, mungkin perwakilan satu siswa dari pengurus OSIS. Oke, satu orang perwakilan dari pengurus OSIS. Baik, kita langsung saja mungkin dari Pak Aras dulu untuk mempertanyakan pertanyaan pertama. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai pemaparan dari Pak Hamid, olahraga tradisional Gobak Sodor, membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport edukasi model. Nah, langsung saja yang ingin saya tanyakan, apakah kegiatan ini Pak melatih kerjasama tim, terus apakah kegiatan ini nanti juga mempengaruhi kebugaran jasmani dari siswa pada saat melakukan kegiatan ini? Itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, itu pertanyaan pertama oleh Pak Aras. Mungkin kita tampung saja pertanyaannya. Saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan kedua oleh Ibu Indah. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya ingin tanyakan ini tadi karena dalam pemaparannya ada semacam dari arah ilmu sejarah. Ya, jadi ini yang saya mau tanyakan. Apakah ada semacam pemberian materi atau pemaparan materi tentang sejarah dari Gobak Sodor, atau bagaimana cara anunya nanti nih ya dalam hal di lapangan nantinya? Apakah ada waktu tertentu untuk memberikan materi khusus tentang sejarah Gobak Sodor, ataukah hanya semacam sepintas lalu saja, atau bagaimana? Ya, itu yang saya mau tanyakan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada penanya ketiga, perwakilan dari OSIS. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya yang saya ingin menanyakan bagaimana cara menarik perhatian siswa agar bisa mempermainkan olahraga tradisional Gobak Sodor ini. Terima kasih. Baik, menarik pertanyaan dari perwakilan OSIS ya, karena kita tahu bahwa generasi Z sekarang itu hanya dicekoki oleh game-game online. Kemudian beliau mempertanyakan tentang bagaimana kemudian menarik minat peserta didik untuk terjun aktif dalam pelaksanaan Gobak Sodor ini. Saya kira seperti itu untuk tiga pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Pak Aras,
tentang pertanyaan tadi yang apakah kegiatan Gobak Sodor ini melatih kerjasama tim dan bisa mempengaruhi kebugaran peserta didik ketika misalnya melakukan kegiatan aktivitas ini. Saya kira seperti itu. Saya persilakan kepada Bapak pemateri untuk memberikan umpan balik kepada penanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi sekian pertanyaan tadi, apakah ini melatih kerjasama tim? Tentu jawabannya iya, karena ini kan permainan yang sama ampang itu, yang garis menjaga garis, ada menjaga di luar, ada menjaga garis tengah, ada menjaga dua orang, kan tergantung dari bentuk yang kita buat. Biasanya kalau di kampung itu, kalau saya biasa di kampung cuma segi 4 tok, tapi tanya kemarin itu bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau pesertanya banyak, tinggal kita buat berapa kotak, jadi berapa orang yang menjaga, ya, berkelompok dijaga. Gitu. Jadi kalau dalam kerjasama tentu ada kerjasama antara yang menjaga di tengah garis lurus, yang menjaga garis yang terlintang. Karena kalau tidak ada kerjasama koordinasi yang baik antar penjaga ini, bisa-bisa dia yang tabrak, ataukah satu yang lari ke sana, satu yang lari ke kiri, sehingga lawan yang tadi menjaga lolos. Jadi harus ada kerjasama. Kemudian apakah mempengaruhi kebugaran? Tentu iya, karena di sini kan tadi yang dilatih adalah kelincahan kita dengan kecepatan kita dilatih. Nah, secara langsung di situ kan seluruh bagian tubuh kita aktif melakukan kegiatan, sehingga tentu akan mempengaruhi kebugaran kita. Apalagi kalau sudah lari-lari kemarin kan pas sedikit, salah satu seorang yang pada saat praktek. Saya kira itu Pak. Jadi itu mempengaruhi kerjasama dengan kebugaran peserta didik. Saya kira seperti itu untuk jawaban. Terus yang kedua pertanyaan kedua sih. Pertanyaan kedua sekaitan dengan model pembelajaran SEM. Di situ kan ada planningnya, ada pelaksanaannya, ada evaluasinya yang kemudian terlibat sejarah. Hampir sama mungkin modelnya, hampir sama modelnya dengan pelaksanaan PDIMA. Jadi sebelumnya sudah disampaikan yang sebelumnya bahwa akan seperti ini. Jadi PDIMA kan sejak kemarin kan sudah ada nih pemberitahuan bahwa menggunakan rencana PDIMA kita masih minggu ini sampaikan kepada siswa baik kelompok yang mengajar di kelas 10. Seharusnya pada saat itu sudah disampaikan bahwa menurut pembangunan tradisional dan sini. Maksudnya guru sejarah saat mungkin tahu sejarahnya, mungkin dari mana kan misalnya permainan apa itu bagaimana sampai terjadi seperti itu, ataukah peraturan-peraturannya, karena mereka kan pelajari. Kalau yang pelajaran ini kan kemungkinan tidak, kalau sejarah kan pasti pelajari sebelum-sebelumnya. Seharusnya kalau pemberian materinya itu tadi waktu sebelum permainan itu, maksudnya minggu sebelumnya, kayak kita kan minggu lalu sudah dibagi kelompok masing-masing 11. Artinya di situ sudah dijelaskan bahwa sudah seperti ini, permainan ini kan ada 5, jadi bisa kita jelaskan semua yang kalau yang tahu, yang tidak tahu, yang tahu sama mungkin bisa di-setting lagi dulu, ataukah bisa dicari dari orang-orang yang paham tentang hal ini. Tapi Pak, ini yang akan dilakukan di PDIMA ini progresnya bagaimana? Sebentar yang PDIMA. Salah satunya ini Gobak Sodor atau apa? Itu. Iya, cuma saya tidak tahu. Ada 5. Ada 5 semua. Salah satunya ini, cuma yang 5 Membong, Memori, Lampu Alu. Ada kan yang cukai? Ya lanjut. Ada 5 sebenarnya di PDIMA itu, cuma saya tidak tahu yang mana tolong belakang, yang mana tidak. Karena saya tanya Pak siswa cuma tolong belakang, 3 itu cuma meramaikan, jadi tidak tahu yang mana. Jadi harapannya Bapak Sudin dan sebelumnya tolong belakang. Saya kira seperti itu. Jadi masih mau di feedback ulang Bu? Baik, jadi itu pertanyaan kedua. Kemudian kita mungkin lanjut untuk pertanyaan ketiga, perwakilan dari OSIS. Bagaimana kemudian kegiatan Gobak Sodor ini bisa menarik perhatian oleh peserta didik, karena kita tahu sekarang eranya kan era globalisasi yang tadinya mungkin
daya pikatnya anak-anak untuk bermain seperti ini mungkin sudah tidak dihiraukan untuk melakukan kegiatan ini. Mungkin ada trik-trik yang brilian dari guru PJOK dalam hal ini bisa dipaparkan kepada peserta. Baik, jadi kalau saya mungkin kembali lagi dari sekolah yang memberikan aturan, kemudian yang kedua tentu di sini harus ada kerjasama dari OSIS yang membantu mempromosikan gitu ya. Tentu kan dalam ini kan OSIS juga saja tugas-tugas juga kuliah, karena terkait pada kuliah kalau maaf lagi namanya pergi di kelas-kelas itu daratan juga ampun. Jadi saya kira kalau dalam hal mempromosikan ini pasti jago Tommy juga OSIS ini. Kemudian di sini dilihat OSIS maksudnya mengeksplorasikan kreativitasnya, membuat mading kah atau gambar bagaimana yang terlihat seru biar orang-orang anak kita bisa melihat gitu. Bisa juga melalui ada kan biasa grup atau status WA begitu, kirim poster-posternya gitu, ataukah juga bisa disiapkan hadiah bagi peserta yang juara atau apa. Saya kira kalau lagi hadiah dari sekolah mungkin akan lebih menarik lagi dengan perhatian siswa. Kira itu dari hotel. Tapi kalau ada tambahan dari yang lain, menarik feedback dari pemateri kita dalam hal ini. Jadi ternyata kalau misalnya kita ingin menarik perhatian dari peserta didik untuk melakukan sebuah kegiatan yakni Go Back Sodor itu, jadi banyak trik-trik yang bisa digunakan dan itu juga bisa di floor skill kita masing-masing untuk bagaimana kemudian menarik simpatik dari semua peserta didik untuk melakukan kegiatan yang dahulunya mungkin booming dilakukan oleh generasi milenial, tapi generasi Z sekarang itu lambat tahun semakin surut. Nah itu bisa kita lanjutkan sekarang bagaimana kemudian kegiatan ini bisa dilakukan. Saya kira seperti itu mungkin karena mungkin waktu masih ada lagi yang mau tambahkan atau siapa tahu ada lagi yang mau ditanyakan tentang materi kita dalam hal ini. Kalau sudah tidak ada lagi atau Pak Haji mau menambahkan? Ya baik. Oke, selesai, silakan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pahamkan dalam kegiatan tersebut baik. Kami sangat kegiatan Go Back Sodor ini karena memang sudah lama berjalan dengan kehidupan. Saya ini bisa mungkin yang tahu bahwa ini bagaimana ini bisa modifikasi saja dan juga mungkin kepada industri yang bukan dari kalangan tidak olahraga mungkin sedikit bisa pengetahuan tapi nanti dia masuk panitia minimal ada juri atau wasit dan sebagainya. Karena bisa berikan bimbing tentang cara pernikahan Go Back Sodor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Haji atas saran dan masukannya. Mungkin ini bukan pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Haji, tapi hanya sekedar masukan bagaimana kemudian kegiatan ini nanti berjalan secara maksimal dengan adanya kolaborasi dari semua pihak yang ada di sekolah. Mungkin sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini ada closing statement dari materi. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin untuk hari ini kita cukupkan pertemuan kita kali ini, yaitu kegiatan sosialisasi rancangan tindak lanjut atau RTL berbasis project dengan pembelajaran SEM bersama dengan guru hebatnya SMA Negeri 3 Palopo, yaitu dari Bapak Muhammad Aras dan Bapak Hamid Sakdak dalam hal ini. Oleh sebab itu kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan mengajak hadirin dan wal hadirat semua membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.